Ya, halo, selamat siang pemirsa. Jumpa lagi bersama kami di Dialog Khas Berita 1 Lunch Talk langsung dari Max Coffee Berita 1 Plaza Jakarta. Dan hari ini kita akan membahas topik amankah mengkonsumsi kopi. Tentunya kita akan membahasnya dengan narasumber, sudah hadir dokter atau pakarnya nanti juga kita akan berbincang. Dan juga kita akan mencoba berbincang lewat telepon dengan penikmat kopi, begitu Cakri? Ya, begitu. Dan juga mungkin anggota komunitas kopi yang mengenal seluk-beluk tentang kopi lebih jauh ya, Fe. Betul. Dan langsung saja kita simak Lunch Talk selengkapnya. Kasus Wayan Mirna Salimin yang menderita kejang-kejang dan meninggal dunia usai meminum seteguk kopi di salah satu restoran di Mall Grand Indonesia dikait-kaitkan dengan jenis kopi yang diminumnya. Bahkan spekulasi bahwa kopi yang diminumnya lah yang menyebabkan kematian Mirna. Namun polisi hingga kini belum berani mengambil kesimpulan sebab saat ini polisi masih meneliti sampel kopi dan cairan dari mulut korban. Menurut keterangan yang didapat polisi, Mirna memesan secangkir es kopi Vietnam. Kopi Vietnam atau Vietnamese coffee sebenarnya bukan jenis kopi, melainkan hanya cara penyajiannya saja. Kopi ini baru tren di Indonesia sejak tahun 2014 lalu. Racikan kopi Vietnam bisa berisi bubuk kopi yang dicampur susu atau bisa pula bubuk kopi yang hanya dicampur gula saja. Yang membedakannya hanya cara penyeduhan yang menggunakan saringan metal draper berbahan besi atau aluminium untuk menampung agar ampas kopi tidak masuk dalam cangkir kopi. Gelas kopi yang sedang diracik juga ditutup dengan gelas serupa tabung aluminium. Vietnamese Drip Coffee pada awalnya menggunakan dark roast coffee dan campuran susu kental manis sebagai penyeimbang rasa pahitnya. Tapi sekarang peminum kopi seluruh dunia bereksperimen dengan berbagai jenis kopi dan campurannya untuk mendapatkan rasa Vietnamese coffee sesuai dengan selera mereka. Efek kopi sebenarnya juga tidak bisa langsung dikaitkan dengan kematian. Meskipun kandungan kafein dalam kopi dapat meningkatkan berbagai resiko penyakit seperti jantung, stroke, meningkatnya kolesterol, rematik, dan merusak pembuluh darah. Tetapi dari hasil penelitian para ahli kedokteran, tidak pernah ada orang yang langsung meninggal gara-gara minum kopi. Namun tahap aman meminum kopi untuk mencegah berbagai penyakit disarankan mengkonsumsi tidak lebih 4 cangkir kopi dalam sehari. Tim Liputan Berita 1, Jakarta. Nikmatnya menyeruput secangkir kopi sebenarnya, Fe. Iya, kalau lihat dari tayangannya tadi terlepas dari beritanya dan peristiwanya, sepertinya rasanya pengen minum kopi Rasanya pengen minum dari kopi. cara membuatnya juga sangat menarik begitu. Iya. Nah, kita sudah bersama dengan narasumber kita, Dr. Renan Sukmawan sebagai spesialis jantung atau kardiologis. Namun dokter, tahan sebentar, kita akan berbicara lebih jauh lagi tentang amankah mengkonsumsi kopi. Namun kita akan tersambung dengan reporter Tika Bermau dari Rumah Duka Darmais. Selamat siang, Tika. Iya. Ya, Tika, seperti apa tanggapan dari pihak keluarga dan juga ini polisi sudah mengambil sampel kopi beserta cairan dalam jenazah dalam lambung Mirna. Nah, ini sudah seperti apa hasil penyelidikan sementara yang sudah dirilis mungkin oleh pihak polisian? Ya, Cakri dan Faye, memang benar sampai saat ini pun keluarga masih menunggu hasil penyelidikan dari pihak kepolisian terkait meninggalnya Niwayan Mirna Salihin, di mana sampai saat ini pun dari pihak kepolisian dalam hal ini Polsek Metro Tanah Abang Jakarta Pusat masih mendalami penyebab kematian dari Mirna Salihin, wanita berusia 27 tahun setelah meminum sebuah kopi di sebuah kafe di pusat perbelanjaan Grand Indonesia. Dan sampai saat ini pun dari pihak kepolisian telah mengumpulkan sejumlah alat bukti dan juga sejumlah keterangan saksi seperti keterangan dari dua rekan Mirna Salihin yang saat itu juga bersama dengan Mirna dan juga memesan minuman dari kafe yang sama. Dan selain itu juga polisi telah mendapatkan keterangan dari 4 orang pegawai di kafe tersebut. Dan juga ada beberapa alat bukti yang telah dikumpulkan oleh pihak kepolisian seperti cairan yang berada di lambung dari korban
dan juga gelas yang telah digunakan korban serta kandungan kopi Vietnam produk dari kafe tersebut. Dan hingga saat ini pun polisi masih belum dapat mengambil kesimpulan terkait penyebab kematian dari Mirna karena masih menunggu hasil uji lab dari minuman yang telah diminum oleh Mirna karena saat ini pun masih diuji di laboratorium forensik Mabes Polri. Cakri dan Faye. Ya. Baik, Tika, ini kan ada juga informasi yang beredar bahwa Mirna ini sendiri atau almarhumah Mirna ini meninggal karena diracun. Bagaimana kemudian tanggapan keluarga terkait berita tersebut? Ya, Cakri dan Faye, hingga saat ini pun kami masih belum berhasil menemui pihak keluarga dari Niwayan Mirna Salihin ini yang saat ini pun memang tengah berada di dalam rumah duka Rumah Sakit Darmais, Jakarta Barat, tengah mendampingi di sisi jenazah almarhumah. Dan memang ada pun jenazah Niwayan Mirna Salihin ini memang disemayamkan di rumah duka Rumah Sakit Darmais sejak kemarin, tepatnya di kamar EF lantai dasar. Dan rencananya esok Mirna Salihin ini akan dimakamkan di tempat pemakaman umum di Gunung Gadung, Bogor pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kejadian ini memang cukup menarik tanggapan dari berbagai masyarakat, di mana selain ramai di media sosial, kami memantau di sini juga di depan rumah duka banyak sekali karangan bunga yang telah ada ucapan bela-sungkawa, dan juga kami memantau di sini ada beberapa kerabat dari almarhumah yang memberikan penghormatan terakhir kepada almarhumah, di mana Mirna Salihin ini memang merupakan wanita berkelahiran tahun 1988, saat ini menginjak usia 27 tahun, anak dari seorang pengusaha yang bernama Darmawan Salihin. Ia ini merupakan lulusan dari perguruan tinggi di Sydney, Australia, dan baru menikah selama 1 bulan dengan suaminya yang bernama Arif Sumarko. Mirna ini merupakan korban yang meninggal dunia pada saat meminum es kopi Vietnam di salah satu kedai kopi di Mall Grand Indonesia pada hari Rabu yang lalu, dan sampai saat ini pun keluarga masih menunggu hasil penyelidikan untuk mengetahui penyebab dari kematian Niwayan Mirna Salihin ini. Demikian Cakri dan Faye. Baik, terima kasih Tika Berema melaporkan langsung dari rumah duka Rumah Sakit Darmais. Kita juga turut berduka cita begitu dengan apa yang dihadapi keluarga Mirna, khususnya dengan kepergian Mirna. Dan kita paham kemudian keluarga tidak memberikan komentar sama sekali begitu Cakri ya. Karena masih dalam kondisi berduka dan ini sedang berada mendampingi kondisi jenazah dan keluarga yang lain. Baik, kita langsung ke narasumber kita. Selamat siang Dokter Renan. Selamat siang, makasih Mbak Cakri, Mbak Faye. Ya. Dokter, ini kan secara garis besar kita masih melihatnya ini penyebabnya karena mengkonsumsi kopi, Dok. Tapi berbicara mengenai kopi dan zat yang ada di dalamnya, apakah memang kopi ini adalah salah satu pemicu kematian atau pernahkah kemudian atau banyak kasus yang disebabkan oleh kopi begitu, mengkonsumsi kopi? Baik, saya kira pertama untuk kasus ini ya, terus kalau almarhumah Mbak Mirna tentu kita berbela-sungkawa, duka cita ya. Tetapi untuk sampai ke kasus ini kausanya apa, apakah betul karena kopi, kita tidak punya hak untuk bicara sampai sana. Tapi yang saya bisa sampaikan adalah evidence yang ada di literatur. Ini tentang kopi ini, apalagi terkait dengan jantung dan pembuluh darah yang menjadi bidang keahlian saya. Ini sudah ada literaturnya puluhan bahkan ratusan literatur, dan hasilnya memang conflicting. Conflicting itu mulainya awal-awal tahun 2000-an dulu kita menganggapnya efeknya buruk ya, jelek, menimbulkan macam-macam ya. Tapi studi-studi terakhir bahkan tahun kemarin 2005 ada 2 studi besar yang justru agak unik, agak membuat kita berpikir ulang. Ternyata efek protektifnya justru menurunkan insiden penyakit jantung dan pembuluh darah. Dan itu membuat kita berpikir apa sebenarnya mekanismenya. Jadi American Heart Association, asosiasi jantung Amerika, pada tahun lalu menyampaikan bahwa satu side effect dari kopi tentu ada satu apa yang disebut sebagai stimulasi central nervous system. Jadi menstimulasi susunan saraf pusat. Apakah efeknya berbahaya atau tidak? Sebentar dulu, karena side-nya itu umumnya adalah ringan saja, takikardi, jantungnya berdebar-debar, atau misalnya tensi naik sedikit, tetapi efek itu tidak masalah bagi mereka yang jantungnya lemah, Dok. Kita bicarain populasi luas ya, sudah luas itu hampir tidak didapatkan perbedaan bermakna namanya. Jadi kemudian efek yang kedua disampaikan bahwa dia
dia bisa melisiskan asam jaringan adipos, jaringan lemak gitu ya, sehingga terbentuk asam lemak yang banyak di tubuh, lebih beredar begitu, sehingga sehingga LDL-nya umumnya naik. LDL itu komponen kolesterol yang kita tahu ya. Nah, ketiga efek yang juga diingatkan oleh American Heart Association adalah apa yang disebut sebagai efek diuretik. Jadi dia bekerja di ginjal, sehingga dia membuat, kalau Anda tahu sering mungkin mengalami setelah minum kafein atau bisa kopi, bisa teh ya, jangan lupa bahwa kafein tidak hanya pada kopi, ada teh, juga coklat, dan sebagainya. Itu dapat menimbulkan urinalis, jadi kencing berlebih begitu ya gampangnya ya. Dan kemudian efeknya tentu boleh kita sebut dehidrasi, karena itu saja yang bisa disampaikan. Jadi dan ada memang studi-studi mengatakan bahwa ini terkait dengan penyakit jantung dan pembuluh darah yang meningkat, tetapi studi-studi terakhir bahkan seperti saya sampaikan tadi, ada efek-efek protektif justru pada kelompok-kelompok yang apa yang disebut moderate consumption. Kalau dokter katakan ini efeknya justru efek protektif seperti itu, tapi kenyataannya mungkin yang beredar juga untuk kasus almarhumah Mirna, dia ada juga yang beredar sebelumnya mengkonsumsi obat diet seperti itu. Apakah sebenarnya kopi juga ada kontradiktif dengan obat-obat tertentu saat seseorang setelah mengkonsumsi harusnya idealnya ada jarak jeda berapa waktu baru bisa mengkonsumsi minuman mengandung kafein? Seperti apa? Seperti minum susu atau jus mungkin dok, kita harus minum apa? Bisa tetapi memang dengan memperhatikan side effect minum kopi tadi, tentu kita perhatikan individual effect ya. Yang ada di studi-studi besar itu umumnya pada populasi, whole populasi, dan pada populasi kebanyakan tidak ada hubungan antara kesimpulan akhirnya adalah yang kita pegang sampai sekarang. Mungkin juga berubah dengan studi-studi yang lain, tetapi setidaknya sampai hari ini apa yang disampaikan bahwa tidak ada hubungan langsung antara insiden penyakit jantung dan pembuluh darah dengan minum kopi pada populasi normal. Mungkin pada polisi-polisi khusus, katakan misalnya side effect satu lagi yang mungkin perlu kita ingat, dia asam ya. Mungkin kopi mengandung asid seperti itu. Misalnya hati-hati pada orang yang ada penyakit lambung misalnya. Kalau untuk jantung dok? Nah, untuk jantung dulu kita pernah berpikir bahwa salah satu yang kita pikirkan oleh para ahli jantung dan pembuluh darah adalah kemungkinan terjadinya gangguan irama jantung ya. Jadi stimulasi jadi membuat dia lebih kencang, takikardia, tetapi efek itu transien saja. Transien itu sebentar saja, efeknya normalize lagi dan tidak ditemukan perbedaan bermakna, artinya pada kelompok populasi besar bahwa setelah minum itu akan irama jantungnya menjadi ada yang disebut gangguan irama aritmia, gangguan irama, baik apa yang disebut atrial contraction maupun ventricular contraction yang prematur, itu tidak didapatkan perbedaan bermakna, artinya tidak efeknya itu tidak berbahaya, boleh saya katakan begitu. Oke, berarti bisa disimpulkan bahwa sebenarnya ini juga sesuai kondisi tubuh si penikmat kopinya itu efeknya akan berbeda-beda juga setiap orang. Berarti minum kopi itu kita juga harus mengetahui kondisi tubuh kita seperti apa atau bagaimana dokter? Ya, yang perlu kita ingat bahwa ada side effect tadi warning, tetapi pada populasi normal tidak menimbulkan masalah karena efeknya seperti saya sebut tadi transien dan tidak menimbulkan sesuatu yang berkepanjangan. Apalagi efek-efek yang tadi disebutkan di warning oleh American Heart Association, di samping transien dengan berjalannya waktu ada efek yang kita sebut sebagai tolerance efek. Jadi dia mulai menolerir, badannya mulai mentoleransi efek-efek tadi gitu, dengan berjalannya waktu. Jadi tapi memang sekali lagi dengan ada warning side efek tadi, mungkin buat saudara-saudara kita, teman-teman yang memang penikmat kopi gitu ya. Jadi ketahui kondisi Anda bahwa ada warning ini walaupun pada populasi normal nggak masalah. Menikmati kopi tetap aman, tapi tidak ada salahnya mengetahui kondisi tubuh kita dulu ya, seperti apa. Oke, baik. Kita masih akan lanjutkan di segmen berikutnya dokter. Dan pemirsa, Lunch Talk akan kembali usai jeda pariwara, tetaplah bersama kami.